Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jemaah sekalian, Bapak, Ibu, saya ulang lagi salamnya biar ada sebagian yang bisa menjawab. Kita jawab, semoga lebih berkah lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha al-mursalin qayyimas samawati wal aradin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil mursalin imamil muhtadin qa'dil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam badu bil a'mali fitana. Jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada hari ini masuk di tanggal 21 Dzulqa'dah kita. Ini salah satu bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Taubah ayat 36 Allah berfirman, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abi Bakrah. Rasulullah bersabda, "Wasanatu 12 syahra." 1 tahun itu hanya 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Thalathatun mutalabiyat. 3 yang berurutan. Kalau Nabi Dzulqa'dah saat ini masih ada sisa beberapa hari lagi. Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Yang satunya agak pisah. Wa Rajabu Mudhar alladhi baina Jumadai wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Kadang-kadang kan kalau kita ditanya 4 bulan itu apa? Ada yang menjawab bulan Ramadan, bulan Sya'ban. Itu beda. Di jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala luar biasa ketika kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, karunia-Nya, kemudian kita ketemu bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Dzulqa'dah kita, nantinya Dzulhijjah dan juga Muharram. Ini luar biasa. Perlu kita optimalkan kembali dalam kehidupan kita yang fana ini, kita susun kembali. Kita lakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Di jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Secara umum dilarang melakukan kezaliman di bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah azza wa jalla, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian melakukan kezaliman pada diri kalian. Di bulan-bulan ini, jemaah sekalian, zalim enggak boleh di bulan-bulan biasa. Wabil khusus di bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala lebih enggak boleh. Kenapa? Dosanya lebih besar. A'dzam dzanban wa wizran. Itu ungkapan tafsirnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan juga ada Imam Qatadah. Fala tadlimu fihinna anfusakum kulluhinna. Jadi semuanya bulan. Wahtassallahu azza wa jalla
Minha al-arba'ata al-ashhur. Al-ashhurul hurum itu. Kemudian Allah khususkan 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh ada kezaliman. Bapak-bapak, ibu-ibu, zalim itu pada diri kita enggak boleh, apalagi pada orang lain. Kita ambil tanahnya orang lain, hartanya orang lain, kita lakukan apa? Kezaliman pada mereka, kita hardik mereka, kita tuduh mereka. Hati-hati. Kenapa? Kezaliman itu adalah dzulumat yaumul qiyamah, kegelapan-kegelapan yang kita ketemu nanti yaumul qiyamah. Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga hadis-hadis yang lainnya. Ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Jadi sekalian, yang sisi yang lain kita coba kita kuatkan kembali amal-amal unggulan kita, amal-amal kebaikan kita. Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan, kalau kaitan dengan dosa itu juga luar biasa di bulan-bulan yang dimuliakan Allah ini. Kezaliman, kemaksiatan, kemungkaran, sama juga amal-amal saleh kita akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajran, pahalanya. Wal amalus salih fihinna wal ajr a'dham. Di jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, kapan amal-amal unggulan kita, amal-amal kebaikan kita, amal-amal saleh kita lebih utama, lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di bulan-bulan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini penting. Ya. Kita pahami kembali. Oh, ternyata ada waktu-waktu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hari-hari yang di mana amal-amal saleh kita luar biasa di situ. Al-hadis rawahu Imam Ibnu Majah, Al-Imam Tirmidzi, dan juga Al-Imam Bukhari. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bapak-bapak, ibu-ibu, Ibnu Abbas itu sepupu Rasulullah. Ya, putra dari pamannya Abbas, Ibnu Abdul Muttalib. Beliau lahirnya 3 atau 4 tahun sebelumnya hijrah. Ketika Rasulullah wafat, sahabat Ibnu Abbas ini masih 17 tahunan atau 16 tahun usianya. Tapi doa Rasulullah kepada sepupunya ini ketika lahir luar biasa. Allahumma faqihhu fid din, Allahumma alimhu at-ta'wil wal hikmah. Itu doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sepupunya Ibnu Abbas. Maka ini termasuk ulama sahabat. Ya sekalian, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhil ayyam, yakni al-ashr." Sekalian, tidak ada hari-hari di mana amal-amal saleh kita yang kita lakukan, ya, itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu, kepengin enggak amal kita sangat dicintai Allah? Ya. Tentunya dalam hidup ini, Masya Allah, yang kita lakukan kan sami'na wa ata'na. Ya. Wajib, ya, seorang muslim yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala kemudian harus menyusun kembali amal-amal unggulannya. Sangat dicintai Allah dibandingkan hari-hari ini. Maksudnya apa? Ya'nil al-asr. Awal bulan Dzulhijjah nantinya, kemungkinan tanggal 8 Juni mulainya. Ya. Sampai tanggal 10 Dzulhijjah, amal-amal saleh kita semuanya akan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya lebih tinggi. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, faqalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Apakah amal saleh kita yang kita lakukan nantinya tanggal 1 sampai tanggal 10 itu lebih baik lagi daripada orang yang jihad fi sabilillah di luar hari-hari itu? Faqala Nabi, walal jihadu fi sabilillah, ya,
Termasuk orang yang melakukan jihad fi sabilillah itu kalah dengan amal-amal saleh kita yang kita lakukan di situ. Kecuali faqala Nabi illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam narji' min dalika bi syai'in. Kecuali ada seorang muslim yang keluar dengan jiwanya, hartanya, kemudian dia enggak balik lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, maksudnya apa? Enggak balik itu. Syahid, nasyuhada. Termasuk saudara kita yang ada di Gaza saat ini. Kalau saat ini mereka minasyuhada itu lebih afdal lagi. Meskipun jemaah sekalian sebenarnya bulan-bulan yang dimuliakan Allah ini mereka sudah sepakat sejak sebelumnya Islam datang. Enggak boleh ada peperangan di 4 bulan ini. Kemudian dikuatkan oleh Al-Islam dengan ayat itu. Kecuali ketika kita diperangi. Ya, kita jemaah sekalian, Bapak, Ibu, kita selalu perlu mendoakan saudara kita yang berjuang yang luar biasa. Ya. Lebih 81.000 yang luka-luka. 41 yang wafat, yang syuhada. Anak-anak dan sebagainya luar biasa. Ya. Minimal doa-doa kita dalam sujud-sujud kita atau setelah salat-salat kita. Di malam-malam yang luar biasa kita doakan mereka semuanya. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Al-hadis ini Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi juga dan juga Al-Imam Bukhari. Meskipun dengan redaksi yang beda, Al-Imam Bukhari memberikan juga gambaran yang sama. Yang penting ini saat ini, kalau kita sudah ketemu dengan bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, bagaimana kita susun kembali ya, waktu-waktu kita untuk melakukan amal-amal unggulan kita. Maka tadi saya sebutkan ayat surat Al-Baqarah 208 kan. Kita diperintahkan masuk Islam ini. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita pahami ayat ini. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman untuk masuk Islam ini kafah secara komprehensif. Akidah kita, ibadah kita, amal-amal unggul, amal-amal saleh kita, bisnis kita, sosial kita, semuanya kafah. Dan juga kita nggak boleh mengikuti langkah-langkah syaitan dalam semuanya kehidupan kita. Entah kaitan dengan politik pun juga sama. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dalam bisnis juga sama. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Khutuwati syaitan. Langkah-langkah syaitan. Tinggalkan itu. Kaitan dengan berkeluarga. Ya. Masya Allah. Ya sekalian. Kemudian apa sih amal soleh itu? Yang masuk dalam hadis tadi. Yang perlu kita kuatkan kembali, kita susun kembali nanti tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya sekalian, beberapa ulama kita, maksud Al-Imam Utsaimin, beliau mengatakan, al-amal saleh ini yashmalu, mencakup as-salah, salat kita, was-sadaqah, sedekah kita, wasyam, puasa sunnah kita, wa dzikra, zikir kita, wa takbir, takbir kita, wa qiraatul Quran, bacaan Quran kita, tilawah kita, wa birrul walidain, berbuat baik dengan kedua orang tua kita, wa silatul arham, silaturahim kita. Semuanya poin-poin ini kalau kita lakukan nanti tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Salat wajib kita, salat sunnah kita, qiyamul lail kita dijamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada hadis yang dhaif ya. Dari Imam Tirmidzi, dari sahabat Abi Hurairah. Rasulullah bersabda, "Ma min ayyam ahabba ila Allah ayata'abbada lahu fiha
min asri Dzulhijjah. Enggak ada hari-hari yang luar biasa ketika Allah disembah, yuta'abbad lahu, dibandingkan ketika kita melakukannya di 10 hari awal Dzulhijjah itu. Rasulullah bersabda, bandingan puasa kita ya'dilu siyamu kulli yawmin minha bi siyami sanatin. Bandingannya sama pahala ketika kita puasa satu tahun, Mbak. Luar biasa. Qiyam kita sama ketika kita melakukan qiyamul lail pada waktu Lailatul Qadar. Hanya saja hadis ini dikatakan beberapa ulama kita mengatakan dhaif. Umumnya tetap kita melakukan puasa. Kita tetap melakukan apa? Salat sunnah kita kuatkan kembali. Jangan sampai duha kita lewat pada waktu nantinya. Meskipun saat ini pun juga perlu, ya kan? Salat duha kita, qabliyah kita, ba'diyah kita, witir kita, tahajud kita kuatkan kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu kadang-kadang gini ya. Amal kita ini kuat, ini semangat itu ketika waktu Ramadan kemarin kan. Ya kan? Itu luar biasa, itu puncak ibadah kita. Mudah semuanya. Nah, ini penting sekali yang mungkin Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus nantinya puasa sunnah kita. Boleh kita mulai tanggal 1 mulai puasa sampai tanggal 9. Tanggal 9 hari Arafah. 1 hari kita puasa, kata Rasulullah, itu bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan juga setahun yang akan datang. Itu luar biasa cuma sekali. Dan jangan sampai kita juga lewat juga gitu. Kemarin mungkin Syawal kita lewat, jangan sampai juga Dzulhijjah lewat lagi gitu. Syawal mungkin ada 6 Syawal. Mau puasa pahalanya 1 tahun setelah Ramadan, ikuti sitan min Syawal kan gitu. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala ini sangat luar biasa. Kemudian juga zikir kita. Ya, takbir kita, tahlil kita, tahmid kita kuatkan kembali. Al-hadis rawi Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Umar. Qala Nabi, fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbiri wa tahmid. Kita kuatkan kembali zikir kita, tahlil kita, ya, salawat pada Nabi, istighfar kita, ya, takbir kita dan juga tahmid kita. Yang sekalian, sebenarnya kalau kita bisa membiasakan pagi sore ya 100 kali membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ditambah tahlil kita la ilaha illallah 100 kali, ada selawat pendek kita, luar biasa jangan sekalian. Kalau kita istiqomah di situ, masya Allah, ya, tilawah kita sama yang kita lakukan nantinya khusus pada waktu tanggal 1 sampai tanggal 10, luar biasa, sangat dicintai. Dan yang terakhir, amal apa yang sangat dicintai? Khususnya pada tanggal 10 Dzulhijjah, Pak. Kira-kira apa, Pak? Halo? Korban. Karena puasa kan nggak boleh. Itu kan hari apa? Hari raya. Kan kita haram, setiap tahun ada berapa yang diharamkan puasa? Ada 5. Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari-hari tasyrik 3. Amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah korban pada tanggal 10 itu mulainya. Al-hadis rawi Imam Ibnu Majah dari Ummul Mukminin Aisyah. Faqala Nabi, ma amila ibn Adam yawman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqatid dam. Hiraqatid dam maksudnya apa? Menumpahkan darahnya hewan. Maksudnya apa? Korban. Makanya Al-Hanafiyah mengatakan, umat Islam yang punya rezeki pada waktu itu, kok enggak korban? Dia mengatakan wajib dosa. Dengan apa? Dengan hadis Nabi. Man wajada sa'atan, barang siapa yang mendapatkan kelapangan rezeki,
Falam yudhi, kok enggak mau korban, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali dia mendekati musala kami, masjid kami. Kata Rasulullah. Maka dikatakan al-Hanafiyah wajib. Ulama yang lainnya mengatakan sunnah bagi yang kecuali lewat tanggal 1 sampai tanggal 10. Obrolan khusus puasa. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang